Kita sekarang ini berada di pertengahan bulan Zulkaidah. Insya Allah kita akan bentar lagi memasuki bulan haji berarti, dan kita akan melaksanakan ibadah kurban mungkin sekitar pertengahan bulan Juli ya, tanggal 16-17 insya Allah. Jadi kita tidak terasa bahwa pada jemaah sekalian melewati Idul Fitri, nanti masuk Idul Adha, setelah itu kita masuk Muharram. Jadi salah satu keistimewaan ajaran Islam itu karena semua bulan itu seakan-akan didesain Allah supaya manusia itu tidak pernah lepas dari ritual, supaya manusia tidak pernah lepas dari ritual yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli yang mengatakan ideologi itu ditemukan dengan akal, dengan berpikir, tapi ideologi itu dipertahankan dengan ritual. Jadi untuk memilih mana ideologi yang paling kita yakini paling benar di dunia ini butuh akal. Kita butuh berpikir, membandingkan ideologi satu, ideologi yang lain, dan seterusnya. Tapi untuk mempertahankan satu ideologi tetap dalam keyakinan kita, kita butuh ritual. Kita butuh ritual. Orang yang tidak ada ritualnya dalam hidupnya itu gersang. Jadi meskipun akalnya sangat tajam, pintar, bisa memahami mana yang terbaik, tapi kalau dia tidak punya ritual maka hatinya jadi kering. Tidak ada ritual-ritual yang dia. Nah, dalam bulan-bulan Islam itu, bulan Muharram itu penuh dengan ritual. Kita penuh dengan ritual. Nanti ritual kurban, nanti masuk lagi Muharram, nanti dan seterusnya sampai kembali lagi bulan puasa. Kita bersyukur seperti itu. Kalau bukan agama nggak begitu. Sebenarnya misalnya di negara kita ini, Pancasila, ideologi Pancasila yang kita jadikan dasar negara, itu butuh ritual sebenarnya supaya tetap masuk ke jiwa anak-anak muda. Kalau tidak ada ritual-ritual yang diulang-ulang ya sulit. Misalnya harus ada momentum menyanyikan Indonesia Raya, ada kalau dulu di zaman Orde Baru ada namanya penataran P4 dan sebagainya. Kalau tidak ada ritual, ideologis sulit dibangun di dalam sebuah komunitas atau bangsa. Pagi ini kita bersyukur bisa melanjutkan kajian kita terhadap buku Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita sampai ke pasal futuwah. Futuwah belum jadi bahasa Indonesia, jadi ini bahasa Arab. Di dalam Al-Quran juga tidak ada kata futuwah. Di hadis juga setahu saya belum menemukan ada kata futuwah di dalam hadis. Tapi kata dasarnya ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa ajaran futuwah itu diajarkan oleh hampir seluruh ilmu akhlak? Dianggap salah satu ajaran bahwa kalau kita ingin dekat kepada Allah, kita harus punya jiwa futuwah. Salah satunya di buku ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hampir semua buku akhlak itu memasukkan pasal futuwah, padahal tidak ada ayat dan hadis pakai kata futuwah. Sama dengan tauhid, tidak ada ayat dalam Al-Quran tulisannya tauhid ya, yang ada hanya ahad kan ya, qul huwallahu ahad ya. Tapi kata tauhid tidak ada. Tapi kenapa dalam ilmu Islam itu ilmu tauhid dianggap ilmu paling penting? Nah, jadi kadang istilah dalam Islam itu istilah diciptakan belakangan sebenarnya oleh para ulama. Kalau futuwah ini mulai ada di kalangan salafus saleh sekitar 1150 Hijriah. Tahun-tahun 150 Hijriah dalam kitab-kitab klasik itu sudah mulai ada kata futuwah. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin saya lebih cocok menggunakan futuwah ini, artinya kalau di Indonesia kan ini orang Indonesia paling ngerti ini jiwa kesatria. Ya. Jadi futuwah kalau dicarikan padanan bahasa Indonesianya jiwa kesatria. Jiwa kesatria. Orang Indonesia sangat akrab dengan kata-kata kesatria.
Ksatria. Kalau dalam bahasa Arab ya sama, dia biasa disebut kejantanan. Ini jangan dikira bahwa perempuan tidak memiliki jiwa ksatria atau jiwa. Jadi wanita, laki-laki semuanya bisa punya jiwa ksatria atau jiwa kejantanan, gentleman. Ya. Jadi futuwah itu kalau diartikan secara letterlek artinya pandangan hidup seorang kesatria. Tapi kalau mau pendek ya jiwa kesatria, itu lebih cocok. Karena buku ini berbicara tentang qalbu atau jiwa. Jadi kesatria, jiwa kesatria itulah adalah futuwah. Ya. Nah kalau kita lihat kata dasarnya itu ada kata fata atau fitiana, itu kita temukan dalam Al-Quran itu. Kalau fata, fitian, fata itu artinya anak muda. Tapi dalam Al-Quran anak muda kalau biasa-biasa saja atau negatif itu disebut gulam. Gulam. Tapi kalau anak muda itu luar biasa, sifatnya luar biasa, dia punya jiwa ksatria luar biasa, maka Al-Quran menyebut anak muda itu dengan fata. Karena kelompok fata kan, ya, pejuang fata. Jadi kalau anak muda itu sifatnya luar biasa kesatria, Quran menyebutnya fata. Tapi kalau anak muda itu, remaja itu biasa saja atau negatif, itu Quran menyebutnya gulam. Jadi itu hebatnya Al-Quran. Orang yang berbeda sifatnya diberi nama yang berbeda. Ya. Kalau kita anak muda ya anak muda. Ada anak muda baik, ada anak muda buruk. Tapi Quran punya istilah anak muda yang baik dan anak muda yang biasa-biasa saja. Anak muda yang hebat tuh disebut fata. Kalau yang biasa saja atau yang buruk namanya gulam. Nah, jadi kalau diartikan apa itu futuwa? Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa futuwa itu adalah orang yang memiliki idealisme, orang yang ideal, mulia, sempurna, ya, orang yang ramah, dermawannya nggak habis-habis, sifat dermawannya nggak habis-habis, sampai ia mengalahkan dirinya. Jadi kalau orang dermawan itu masih memperhitungkan dirinya, tapi kalau dermawannya sampai mengurangi bagiannya, itu sudah punya sifat kesatria, itu sudah futuha. Dia ikhlas memberikan apa yang dimilikinya, termasuk nyawanya demi kepentingan sahabatnya. Ya, kita lihatlah itu di zaman perang Uhud, perang Badar, itu para sahabat itu kena punya futuwa. Itu biasa, itu dia melindungi temannya, kemudian dia yang wafat. Kalau kita mungkin hanya biasa lihat di film-film, ya. Tapi kalau di perang Uhud, perang Badar itu biasa saja. Di perang Uhud, perang Badar tuh melindungi temannya dan dia kehilangan nyawa, biasa saja. Ya, itu adalah salah satu sifat futuwah. Jadi Islam itu mengajarkan keadilan, tapi ada di atas keadilan ini namanya futuwah. Iya, futuwah. Ya, kalau orang diserang itu adilnya membalas. Tapi kalau orang punya jiwa futuwah, dia tidak membalas, dia maafkan itu yang menyerang dia. Kalau dia sudah di atas posisi. Tapi kalau dia membalas itu namanya adil. Kita mengenal dalam agama kita ada namanya kisos. Kisos itu adalah berpijak kepada keadilan. Jadi kalau orang, ada istilahnya orang hutang harta dibayar harta, hutang darah dibayar darah, darah dibayar darah. Maka kita lihat sekarang ini perang proksi di Palestina dan sekitarnya sekarang ini, itu adalah mau menerapkan itu. Jadi kalau ini ada diserang, ini kehilangan ini, maka dia akan membalas supaya kehilangan, supaya adil. Nah, itu dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau Islam itu diserang, maka dia harus mempertahankan diri dan boleh menyerang balik sepadan dengan serangan yang diberikan oleh lawan. Jadi kalau bulan lalu kita mempelajari tawadu, nah tawadu itu harus disempurnakan dengan futuwah. Karena kalau orang hanya hidup dengan tawadu, itu bisa dipandang remeh oleh dunia orang Islam ini. Maka dia harus punya futuwah, yakni jiwa kesatria.
Jadi ada kemurahan hati yang heroik, kemurahan hati yang heroik dan mulia. Dan ini yang diperhatikan oleh Nabi. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah Nabi dan para sahabat itu adalah kisah kekesatriaan sebenarnya. Jadi dia tidak menggunakan kata futua, tapi praktek kehidupan Nabi dan sahabat itu futua. Sama dengan istilah tasawuf. Ada orang bilang, apakah tasawuf ada di zaman Nabi? Kalau tasawuf di zaman Nabi itu tidak dikatakan, tidak didiskusikan, tapi dipraktekkan. Tapi kalau di zaman kita tasawuf itu didiskusikan tapi tidak dipraktekkan. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok diskusi tasawuf, buku tasawuf, kajian tasawuf, tapi tasawuf tidak dipraktekkan di zaman kita. Kalau di zaman Nabi nggak ada kata-kata tasawuf, tapi tasawuf itu dipraktekkan. Jadi kalau orang lihat kehidupan Nabi, ya itulah kehidupan yang dibicarakan orang-orang tasawuf sekarang. Bersama dengan futua. Tidak ada kata futua di zaman Nabi keluar dari mulut Nabi, tapi itu futua semua. Jadi apa yang kita kaji futua, ya itulah dijalankan dalam kehidupan Nabi pada saat itu. Ini tidak ada yang keluar dari diri Nabi dan para sahabat kecuali kemuliaan, kata-katanya, cara bertindaknya dan seterusnya. Kenapa Bapak Ibu dan Jemaah sekalian berbahagia? Karena Islam mengajarkan bahwa kita ini bersumber dari kemuliaan. Jadi di dalam diri kita ini ada tidak ada dalam diri kita kecuali kemuliaan asalnya. Karena kemuliaan maka yang keluar mestinya kemuliaan. Kemuliaan. Jadi orang yang kesatria itu tidak pernah merasa pantas melakukan hal-hal yang tidak kesatria. Karena dia merasa dirinya itu adalah asalnya adalah kesatria. Ini ruh yang ada di dalam diri manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika jasad manusia sudah sempurna dalam rahim ibunya, maka Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad itu. Jadi orang yang memahami asal usulnya itu dari ruh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa tidak pantas melakukan sesuatu yang tidak kesatria. Tidak perlu ditakut-takuti dengan neraka, tidak perlu diiming-iming dengan surga, tapi dia merasa memang dirinya tidak pantas melakukan sesuatu yang tidak mulia. Itu orang yang tahu asal usul dirinya, asal usul diri. Tapi orang-orang tua dulu kan biasanya kalau pesan anaknya mau pergi, kamu harus tahu kamu tuh keturunan orang baik-baik, jaga martabat dan nama keluarga. Kan begitu biasa orang tua berpesan. Jadi anak-anak diingatkan asal usulnya, asal usul kamu, kakek moyang kamu itu orang baik, orang yang punya harkat martabat, jaga itu. Nah itu anak-anak itu modal besar itu kalau pergi itu, pergi merantau, pergi kemana-mana, dia nggak mau sembarangan berbuat, karena dia merasa dia berasal dari titisan orang baik. Loh, kalau Islam bukan mengajarkan titisan orang baik, kita itu titisan ruh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah jiwa kesatria itu berasal dari situ, ya. Bukan saja darah biru, tapi darah tak berwarna itu. Kalau anak cucu Adam itu dia dari ruh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan manusia. Nah itu jadi di kalangan para sufi atau kalangan tasawuf, futua itu adalah kemurahan hati yang heroik dan tingkah laku tata krama yang enggak ada memancarkan kecuali kemuliaan saja yang keluar. Jadi kita ini sebenarnya bicara sesuatu yang sudah tinggi, ya Bapak Ibu dan Jemaah sekalian berbahagia. Sesuatu yang seharusnya manusia mencapai level tinggi dalam hidupnya ini. Setelah berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini, tidak bisa kita menapak seperti binatang terus. Jadi kita harus naik ke makam yang tinggi. Salah satu makam yang tinggi itu adalah futuah itu. Ya ini kita renungkan bahwa kita ini bukan makhluk sembarangan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan itu anak cucu Adam. Jadi tidak benar itu kalau yang mulia hanya Bani Israel. Tidak benar. Al-Quran mengatakan semua anak cucu Adam itu adalah mulia. Ya mulia. Dia harus tahu itu Bani Adam bahwa dia adalah makhluk yang paling mulia, anak cucu. Walaqad karramna bani Adam.
Walaqad karramna bani Adam. Allah mengatakan, sungguh kami sudah jadikan anak cucu Adam itu makhluk yang mulia. Nah, mau statusnya apa? Mau dia petani, pedagang asongan, pejabat politik, aparatur negara, artis, dia orang mulia. Dia harus tahu itu bahwa dirinya orang mulia. Ya. Dia orang mulia. Mungkin dia tahu saya dua lapisan ke atas orang biasa. Ya, tapi di atasnya kakek moyang kita dulu mungkin orang mulia. Kan dia sampai Nabi Adam. Nah, dia sampai Nabi Adam. Kan orang sekarang mengkotak-kotakan dia dari suku ini, suku ini. Ya, tapi kan ujungnya Nabi Adam. Nih, ujungnya Nabi Adam. Apa Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam. Hasan Basri, ini menarik ini Hasan Basri. Hasan Basri berkata, di dalam buku ini dikatakan, beliau berkata bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang futwa lebih komprehensif dari ayat ini. Ini yang dibaca oleh khatib Jumat kalau khutbah kedua, mau khutbah kedua. Jadi kalau khatib itu sudah khutbah kedua mau berakhir, itu pasti baca ayat ini. Ayat ini, kata Hasan Basri, adalah ayat yang berbicara tentang futwa secara komprehensif. Satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu kan dibaca oleh khatib kalau salat Jumat. Khutbah kedua bagian akhir khatib pasti baca itu. Kenapa? Karena dalam Jumat itulah diingatkan kembali manusia bahwa umat Islam khususnya ini harus menjadi manusia mulia. Seperti itu. Seperti itu. Manusia mulia yang memiliki futwa itu dikarakteristikkan, dicirikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya manusia itu bersikap adil dan ihsan. Jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mau mengukur diri kita sudah jadi manusia sejati atau bukan, belum, ya ukurlah dengan kita udah jadi orang adil atau belum hidup ini. Adil. Mampukah kita menjadi manusia yang adil dalam hidup kita ini? Adil. Kebanyakan manusia tidak adil. Maksudnya belum bisa mencapai itu. Tapi seharusnya manusia ini diciptakan untuk menjadi orang yang adil. Adil kepada keluarganya, adil kepada masyarakat, adil kepada dirinya sendiri. Dia harus adil. Tapi di atas adil ada namanya ihsan. Apa itu ihsan? Yakni manusia bisa berbuat baik kepada orang lain meskipun dirinya dirugikan. Meskipun dirinya dirugikan, dia merugikan dirinya tapi merasakan kebaikan kepada orang lain. Itu namanya ihsan. Kalau bahasa bisnis sekarang itu customer satisfaction. Ya, customer satisfaction dalam bahasa bisnis itu bukan berarti pemilik usaha itu untung, belum tentu untung. Mungkin dia rugi, awalnya rugi, tapi belakangan nanti dia bisa untung karena customernya puas. Itu ihsan itu. Jadi ihsan itu ada ayat wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua itu bukan berbuat baik biasa, harus berbuat baiknya ihsan. Apa artinya berbuat ihsan? Berbuat baik yang harus bikin orang tua itu puas meskipun anak itu rugi. Itu namanya ihsan. Kalau sekedar berbuat baik kepada orang tua seperti berbuat baik kepada anak-anak, itu bukan ihsan namanya itu. Ya. Kita berbuat kepada teman lalu berbuat baik sama orang tua, itu bukan ihsan. Ihsan itu kalau ke orang tua bikin orang tua puas, ridho meskipun kita rugi. Ya. Meskipun kita rugi, meskipun kita dirugikan dalam hal itu. Ya. Kadang orang tua nggak usah dipaksain pulang kampung. Enggak maksain, emang saya mau pulang kampung, padahal enggak itu. Maksain, emang maksain. Sampai beberapa pekerjaan tertunda, tidak bisa. Tapi mau memuaskan orang tua, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan.
mau menggembirakan orang tua, tapi kita sendiri kerjaan terbengkalai. Nah, itu namanya ihsan itu. Nah, Allah memerintahkan manusia itu untuk membangkitkan jiwa kesatrianya itu pertama adil. Itu di atas adil ada ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wal ihsan. Apa orang bisa berbuat ihsan? Kalau kemampuannya lebih tinggi dari orang yang menjadi sasaran perbuatannya. Kalau dia dibawa kemampuan ini, ya nggak bisa berbuat ihsan. Jadi sebenarnya orang Islam ini harus punya kemampuan di atas untuk bisa berbuat ihsan. Ini memaafkan musuh. Kapan memaafkan musuh itu menjadi ihsan? Kalau musuh tidak berdaya. Kalau memaafkan musuhnya lagi berkuasa dibanding kita, itu bukan ihsan namanya, itu nyerah namanya. Iya, itu terpaksa nyerah itu. Tapi berbuat ihsan itu musuh lebih rendah dan nyerah, kita lebih berkuasa, lalu kita maafkan. Nah, itu ihsan namanya. Kalau musuh lebih kuat, kita lebih lemah, kita maafkan. Nah, itu namanya nyerah, bukan ihsan itu. Saya maafkan engkau, padahal musuh lebih kuat. Ya, itu bukan ihsan. Jadi orang berbuat ihsan itu posisinya lebih tinggi daripada orang yang dimaafkan. Maka orang Islam ya posisinya harus tinggi. Dia harus posisinya harus tinggi. Maka Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu bukan cuma urusan sedekah, bukan cuma urusan gini-gini, tapi yang posisi umat Islam dia harus lebih tinggi dari posisi umat lain. Liyuzhirahu 'alad dini kulli, itu maksudnya yaitu salah satunya memenangkan Islam di atas agama lain. Posisinya dia harus lebih tinggi. Nah, itulah yang tidak terjadi sekarang di Timur Tengah, karena posisi umat Islam ini di bawah. Kalau kita lihat negara-negara Islam yang mengelilingi Palestina ini tidak berani intervensi membela Palestina secara militer. Ya, karena memang negara Islam itu tergantung kepada Israel. Minyaknya kan dijualnya ke Israel. Kalau dia putus minyaknya ke Israel, ya tidak ada cuan, tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Kalau dia dia posisinya lebih tinggi, ya dia berani memutuskan itu. Nah, itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Wa ita'idzil qurba, itu ciri futuah. Yang ketiga, kalau dia memberi, dia utamakan kepada kerabat, Pak. Kita sering memberi kepada orang yang jauh, yang di luar, tapi melupakan kerabat. Itu tidak kesatria itu. Itu tidak kesatria. Orang yang kesatria, punya jiwa kesatria, kalau tidak pernah melupakan yang ada di dekatnya, kerabatnya. Ya. Bayangkan itu bagaimana perasaan keluarga dekat kita kalau dia lihat kita rajin sedekah untuk orang lain yang jauh gitu. Bagaimana perasaan orang dekat kita, ada ponakan, ada mungkin menantu, ada cucu, lihat kita setiap hari diumumkan sedekah ke ini, sedekah ke sana, sedekah, tapi dia sendiri kita tidak bisa santuni padahal dia membutuhkan. Tidak kesatria namanya itu. Yang dimaksud kesatria adalah wa ita'idzil qurba, dia memberikan kepada kerabatnya yang dekat. Ada suami rajin traktir teman-temannya makan di mana, istrinya jarang ditraktir. Bagaimana perasaan istri kalau seperti itu? Dan orang yang memiliki futua itu sakit hati kalau ditraktir terus, Pak. Dia baru puas kalau mentraktir. Ya. Orang suka jalan bareng-bareng, ditraktir terus, terima kasih. Setiap hari kerjanya cuma berterima kasih saja. Sehingga pernah satu waktu Imam Ja'far As-Shadiq, cicit Rasulullah SAW, ditanya, wahai cucu Rasulullah, apa ini maksud dengan futua? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, kalau menurut kamu apa ini maksud futua? Lalu orang yang bertanya itu bilang, kalau menurut saya yang dimaksud futua itu kalau kita dikasih, kita berterima kasih, kalau tidak dikasih kita bersabar. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, itu mah bukan futua, semua juga manusia begitu. Ya. Semua manusia kalau dikasih itu berterima kasih, kalau tidak dikasih ya sabar. Terus apa wahai cucu Rasulullah yang dimaksud dengan futua? Futua itu kalau kamu dikasih, kamu balik ngasih juga. Ya. Jangan cuma berterima kasih, jangan cuma alhamdulillah.
ya kamu ngasih juga kepada orang yang ngasih itu. Kalau nggak dikasih, baru kamu bersyukur. Nah, barulah itu namanya futuah. Futuah itu kalau kita dikasih belum tenang rasanya kalau belum balas orang yang ngasih itu. Maka orang kampung dulu, Pak, kalau kita datang ke rumah orang kampung dulu, dia merasa dihargai, kita datang ke rumahnya. Kalau kita pulang itu kan apa aja dibungkusin tuh. Iya, singkong apa. Saya kemarin baru jalan-jalan ke daerah Wonogiri sana, ke rumah teman, ke rumah orang tuanya itu yang masih petani dan seterusnya itu kita pulang dibungkusin singkong, bungkusin, karena dia merasa hanya itu yang dia punya yang bisa dia membalas kedatangan kita. Nah, itu saya kira orang kampung itu punya jiwa futuah itu. Dia tidak sekedar terima kasih atas kunjungannya, apa yang dia bisa bungkus. Meskipun mungkin bagi kita ya kita tidak makan juga itu di jalan itu ya, mending mampir di rest area kan makan. Tapi sikapnya membungkus singkong apa dan seterusnya, itulah sikap kesatria itu yang ada dalam dirinya. Itu jangan dikira itu tidak mendekatkan diri orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini jiwa kesatria itu punya efektivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya jiwa kesatria, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Imam Ja'far, kalau kamu dikasih, balas ngasih, hargai pemberian orang, balas ngasih. Kalau tidak dikasih, ya baru kamu bersyukur. Ya, itu baru namanya futuah. Namanya futuah. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan orang yang punya jiwa kesatria bukan cuma orang yang berbuat baik saja terus, tapi dia berani mencegah perbuatan mungkar. Iya. Dia berani mencegah dan kadang menerima penderitaan ketika melakukannya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kan kita berhadapan dengan orang lain yang punya kepentingan di situ. Kalau kita cegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, ya ada orang yang marah dengan kita pasti. Ya. Jadi umat Islam bukan sekedar manusia yang menjadi contoh kebaikan, tapi contoh dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, itulah baru disebut futuah. Wal bagh, dan mencegah permusuhan. Jadi setiap permusuhan yang ada di muka bumi ini itu lahan untuk menunjukkan kekesatriaan seorang muslim. Futuah. Proteksi umat ini dari permusuhan. Jadi saya ingin mengatakan Bapak, Ibu dan Jemaah sekalian berbagi, salah satu perjuangan kita yang paling berat sekarang ini ketika umat Islam dipecah belah oleh musuh adalah menjaga itu persatuan. Jadilah umat yang selalu mencegah umat ini dari permusuhan internal, permusuhan internal. Kalau kita mau simpulkan mengapa Palestina tidak merdeka, salah satu kuncinya adalah umat Islam saling bermusuhan di antara mereka. Kenapa mereka saling bermusuhan? Dibuat bermusuhan oleh musuh. Dibuat bermusuhan. Ya, kalau mereka saling bermusuhan, ya pasti Palestina tidak dijadikan proyek bersama oleh negara-negara Islam. Ya, tidak dijadikan proyek bersama karena mereka saling punya kepentingan. Negara Islam itu negara-negara kaya, negara besar mengelilingi Palestina ini. Tapi Palestina ini dijajah, sudah 70 tahun dijajah, gak bisa merdeka. Ya karena negara-negara besar yang ada di sekelilingnya punya kepentingan yang berbeda-beda, dibikin berbeda-beda seperti itu oleh musuh Islam. Sekarang ya, orang di Rafah itu, karena di Gaza ini sudah mengungsi ke Rafah, di Rafah dibom oleh Israel, mau nyebrang ke Mesir, tentara Mesir nembakin orang Palestina itu. Coba ya kan. Ya kalau kita pikir siapa Mesir, siapa Palestina, itu kan saudara. Nanti dia nggak bisa nyebrang ke sini. Nah, miris hati melihat seperti itu. Nah, siapa yang mainkan mereka ini? Ya musuh Islam lah. Ya. Apakah mereka tidak sadar? Ya sadar juga. Tapi kenapa nggak bisa berbuat? Ya udah terjebak di dalam permainan. Sudah nggak bisa. Dia sudah terjebak. Dia sudah terjebak. Nggak bisa keluar. Sudah terlalu lama bergantung kepada Barat. Militer Mesir ini sudah tergantung kepada Barat sudah puluhan tahun. Sejak siapa namanya dulu? Di atasnya Husni Mubarak.
Gamal Abdul Nasser, ya, Gamal Abdul Nasser sudah sejak lama tergantung kepada Barat. Ya, anggaran militer, pelatihan militer Mesir sudah terlalu lama bergantung kepada. Apakah semua begitu? Enggak juga. Kalau menurut saya banyak juga militer Mesir yang mengkhianati Barat dan menyelundupkan senjata masuk ke Gaza. Jadi menurut saya senjata yang masuk ke Gaza itu pasti lewat Rafah. Tidak mungkin dari pintu lain, kan itu jauh. Rafah ini kan luas. Jadi katakan ini diblokir di tengah, mungkin ada pintu-pintu yang untuk masukin senjata ke. Jadi pasti ada tentara Mesir juga yang berjuang secara individu-individu. Tapi kalau kita bicara secara umum, ya sekarang buktinya tentara Mesir menolak orang-orang Palestina berpindah ke Mesir, orang-orang Rafah masuk ke Mesir. Ini mereka diatur oleh kesepakatan yang merugikan orang-orang Palestina. Ya'idukum la'allakum tazkurun. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran bagi kalian supaya kalian mengingat. Ya, jadi inilah pelajaran paling berharga untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia memiliki futuwah. Ada 10 ciri futuwah di sini yang disampaikan di dalam buku ini. Yang pertama, jujur. Ya, memang orang yang bisa futuwah itu orang jujur, orang yang satu kata dan satu perbuatan. Ya, dia menepati perkataan, dipercaya, tidak berbohong, suka berderma kepada yatim piatu. Mengapa berderma kepada yatim piatu itu ciri futuwah? Ini kalau orang berderma kepada yatim piatu, apa coba yang kita harapkan dari yatim piatu? Enggak ada. Berarti orang yang berderma ke yatim piatu itu betul-betul berbuat karena mengharap dari Allah, bukan dari yatim piatu itu. Jadi kalau ada orang punya kegemaran berderma kepada yatim piatu, itu pasti orang punya sifat futuwah di dalam dirinya. Karena apa yang mau diharapkan dari yatim piatu kan nggak ada. Berarti orang dari Allah. Beda kalau kita ngasih karangan bunga di satu pesta ke pesta yang dilaksanakan seorang pembesar, kita kirim karangan bunga. Ya, mungkin kita ingin sesuatu. Ya, ada bisnis mungkin ya. Mungkin bagaimana bisnis bisa lancar, bagaimana proposal bisa masuk. Ya, setiap ada acaranya kita kirim karangan bunga kita. Tapi kalau yatim piatu kita bantu, kita santuni, apa yang kita harapkan? Nggak ada kecuali dari Allah Subhanahu. Itu jiwa futuwah. Menyedekahkan penghasilan, ya, membuat kebajikan yang besar, ramah tamah, ya, rasa malu dan bersahaja. Itu ciri-ciri daripada futuwah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan kepada anaknya sampai kepada Muhammad bin Ja'far As-Shadiq ini. Jadi Muhammad bin Ja'far As-Shadiq itu meriwayatkan ini dari kakek-kakeknya sampai dari perkataan Nabi itu ciri futuwah tersebut. Di dalam Al-Qur'an kata futuwah ini ada di dalam surah Al-Kahfi, sering kita baca ini tentang kisah pemuda di dalam gua, pemuda di dalam gua. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun. Nah, ini fityatun itu dari kata fata. Ya, fityatun itu bentuk jamak dari fata. Pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, tinggal di dalam gua itu, wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka itu dengan hidayah yang lainnya. Jadi anak muda ini karena dia punya keteguhan, keimanan, sampai dia uzlah dari orang-orang yang enggak benar masuk ke dalam gua, maka Allah tambahkan keimanan. Nah, pemuda hebat ini disebut Al-Quran dengan fata. Atau bentuk jamaknya kelompok anak muda ini disebut dengan fityah. Ya, fityah. Nah, fityatun ini adalah orang-orang atau manusia yang punya sifat futuwah. Fityatun. Jadi inilah satu-satunya dalil futuwah dalam Al-Quran yang menggunakan kata dasar fata. Ini dikutip di dalam buku ini. Jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, mungkin kita ini ajaran ini kita udah terima dari nenek moyang kita di Indonesia, ajaran kesatria ini. Tapi sesungguhnya ajaran kesatria yang diajarkan nenek moyang kita di Nusantara itu asal usulnya dari ajaran Islam. Ini dalam ajaran Islam namanya futuwah.
Futua. Ya. Anak-anak kita juga sekarang itu tahu arti kesatria, tapi taunya kesatria baja hitam. Anak-anak kalau ditanya anak-anak tahu kesatria, ya kesatria baja hitam, suka membela orang lemah. Itu anak-anak. Jadi sayang ya, karena anak-anak kita itu paham ajaran kesatria dari apa namanya, filmnya juga film yang dibuat bukan oleh orang Islam itu. Iya, Jepang kalau saya nggak salah ya, film-film Jepang, kesatria baja hitam. Sebenarnya cerita-cerita apa namanya, kalau orang Jawa itu ketoprak ya, drama orang Jawa ketoprak namanya ya. Nah itu ketoprak itu biasa menyajikan ajaran-ajaran kekesatriaan itu. Iya. Di zaman dulu ada ketoprak pakai radio saja, jadi orang dengar saja di radio itu sampai tengah malam. Ajaran-ajaran kesatria. Anak-anak kita sekarang nggak mungkin mau dengar ketoprak. Coba aja Pak tanya cucunya, pernah dengar ketoprak nggak? Nggak ada anak-anak sekarang dengar ketoprak itu. Ya, nggak ada anak-anak yang usia-usia Gen Z sekarang, yang usianya kelahiran 95 ke sini, tanya pernah dengar ketoprak? Nggak ada nonton ketoprak. Ya. Nyarinya dia taunya ketoprak itu makanan, itu anak-anak Gen Z. Lah kalau bapak-bapak usia kita dulu itu, nilai-nilai kekesatriaan itu diperoleh dari cerita-cerita seperti itu. Tapi sebenarnya cerita itu berasal dari kitab klasik seperti ini. Dari klasik zaman ini kan, kitab ini ditulis zaman klasik. Kemudian diterjemahkan para ulama, para wali itu merubah cerita dalam kitab itu menjadi drama atau ketoprak itu, ya. Kemudian ditulis di dalam bentuk babat itu deh. Tapi anak-anak kita sekarang ini kita bingung mau lewat jalur mana kita memasukkan cerita-cerita kekesatriaan itu ke dalam anak-anak. Yang terakhir, futua juga itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi tingkatan yang paling rendah adalah meninggalkan permusuhan, pura-pura melalaikan kesalahan orang lain dan merupakan gangguan. Jadi ciri paling rendah dari orang yang memiliki futua itu tidak terpengaruh jiwanya dengan gangguan orang lain. Kadang-kala kita ini habis waktu dan energi tak mikirin gangguan orang lain. Itu yang belum masuk futua itu. Orang yang punya futua itu kan posisinya lebih tinggi, Pak. Jadi kalau ada yang ganggu dia, ya anggaplah itu semut. Iya. Yang gigit kaki, kan kalau orang digigit semut itu nggak ada orang yang terganggu, Pak. Ya namanya juga semut ya, semut, gigit semut itu, digigit nyamuk ya. Kenapa orang tidak terganggu oleh gigitan semut dan nyamuk? Ya karena posisinya dia tempatkan lebih tinggi dari itu. Tapi kalau ada orang menganggap posisinya itu direndahkan oleh semut dan nyamuk, nyamuk sudah mendominasi, semalaman dia nggak tidur itu. Cari semprotan lah, bakar inilah, jadi sibuk dunianya gara-gara cuma nyamuk saja. Begitulah orang yang hidup di dunia ini, kalau menempatkan orang yang mengganggunya itu setara dengan dirinya, maka dia emosi melihat orang itu. Tapi kalau kita tempatkan dia seperti nyamuk, kita nggak pernah emosi lah melihat gangguan orang itu. Itu orang yang punya futua, tapi ini futua tingkat rendah ini. Jadi kalau orang tidak punya ini pun, wah itu udah benar-benar tidak memanfaatkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam itu ingin manusia naik ke posisi yang tinggi, sehingga gangguan-gangguan dalam hidup itu disikapi sebagai nyamuk saja. Ya, nyamuk, semut, seperti itu. Ya, banyak kadang dalam hidup kita itu ada gangguan-gangguan. Gangguan di tempat kerja, kadang anak-anak ganggu kita, kadang istri mungkin merasa ganggu kita, kadang saudara, keluarga, anggap saja nyamuk. Ya. Coba kayak gini saja. Ya, semua. Itulah futua itu. Itu futua. Nah, kalau tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah mendekati orang yang menjauhimu. Ini mulai berat, Pak, ini. Kadang ada teman kita sama-sama merantau ke Jakarta, sama-sama susah sampai sukses, giliran sama-sama sukses kok dia menjauhi kita. Anaknya kawin kita nggak diundang.
Kita undang dia nggak datang. Pokoknya dia menjauhi kita. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang futua? Tetap mendekati dia. Tetap dekati dia. Ini udah mulai berat ini kalau ini. Tingkat 2 ini udah mulai berat ini. Iya. Mendekati orang yang menjauhi kita. Ini udah mulai berat. Kadang-kadang ego kita itu kalau orang menjauhi kita, ya udah. Emang cuma situ yang bisa menjauhi. Saya juga bisa gitu. Nah, kalau sudah ego bicara udah seperti itu. Iya. Kemudian memuliakan orang yang menyakitkan kita, itu udah berat ini. Nah, ini nomor 2 udah berat. Karena nomor 2 sudah berat, tentu nomor 3 tidak usah saya jelaskan ini ya. Jadi mari kita mengamalkan nomor 1 dan nomor 2 saja dulu. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 dan waktu juga sudah. Nomor 1, nomor 2 kita amalkan pelan-pelan, dan kita ingat Bapak Ibu kata futuwah. Ingat saja seperti bulan lalu kita ingat kata tawadu. Ya, jadi saya ingin buku ini tuh kita ingat di jamaah kita ini, yang kita ingat judulnya saja. Ingat judul tawadu, ingat judul ridho, ingat judul tawakal. Judul-judulnya saja ingat Pak. Insya Allah itu ada pengaruhnya. Nah, sekarang kita ingat judul futuwah. Futuwah itu artinya kesatria, jiwa kesatria. Ya, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan seperti biasa Pak Bahyaki, sebelum sarapan mungkin ada yang ingin